九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang perkalian bentuk aljabar. Saksikan videonya tuntas. Baik, adapun tujuan kita pada pertemuan kali ini adalah siswa dapat menggunakan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, menggunakan operasi perkalian untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Baik, adapun apresiasi kita pada pertemuan kali ini adalah perlu saya ingatkan kembali bahwa untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada bentuk aljabar itu yang harus dioperasikan itu adalah suku sejenis, ya, suku sejenis. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan bahwa apabila operasinya itu berkaitan dengan operasi pengurangan, maka semua yang ada dalam kurung harus berubah tanda. Baik, saya ingatkan kembali untuk masalah ini. Misalkan ini 3x tambah 2 ya dikurangi dengan negatif 4x dikurang 2. Nah, ini harus hati-hati ya, ingat, kalau ini dioperasikan maka semua tanda di dalam kurung akan berubah. Jadi ini kalau kita selesaikan menjadi 3x ditambah 2. Nah, ingat, perhatikan, jadi ini berubah menjadi tambah 4x ditambah 2. Jadi ini jadi fokus perhatian kita. Apabila tandanya negatif, maka semua tanda di dalam kurung adalah berubah. Jadi dari negatif 4x menjadi positif 4x, dari negatif 2 menjadi positif 2. Kenapa? Karena ini adalah koefisien 1. Jadi koefisien 1 dikali dengan negatif 4x maka hasilnya adalah positif 4x dan seterusnya. Baik, itu apresiasi dan penting diingat sekali lagi bahwa yang dioperasikan itu adalah suku sejenis. Kemudian ingat, kalau operasi pengurangan, di operasi pengurangan maka semua tanda yang ada dalam kurung berubah. Baik, kita perhatikan satu permasalahan berikut. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Nah, kita lihat, kita harus tulis dulu diketahui ya. Diketahui bahwa Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi. Jadi kita kasih keterangan Pak Idris itu kebunnya itu berbentuk persegi. Jadi kita bisa tuliskan bahwa luas persegi itu, rumus luas persegi adalah S pangkat 2 atau sisi dipangkatkan 2. Kemudian untuk Pak Thohir, perhatikan untuk Pak Thohir ya, Pak Thohir luasnya berbentuk, untuk kebun Pak Thohir bentuk persegi panjang, luasnya itu adalah panjang kali lebar ya. Kemudian nah ini ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir, perhatikan. Jadi panjang kebun Pak Thohir itu
itu sama dengan 20 meter lebih dari panjang sisi kebun Pak Idris. Berarti Pak Thohir itu selalu ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun Pak Idris. Jadi kalau begitu bisa kita tuliskan menjadi panjang Pak Idris ya. Kita kasih simbol PI itu tambah 10. Maaf, tambah 20 ya. Nah, kenapa harus ditambah 20? Karena di sini dikatakan bahwa panjang kebun Pak Thohir itu lebihnya selalu 20 dari panjang kebun Pak Idris ya. Sedangkan lebarnya lebar kebun Pak Thohir itu sama dengan 15 meter kurangnya dari panjang sisi kebun Pak Idris. Nah, ini kita bisa tuliskan berarti S kurangi 15 ya. Nah, ini bisa kita ganti menjadi S ditambah 20. Kenapa harus diganti S? Karena kebun Pak Idris itu berbentuk persegi. Oke, kita lanjut. Baik, nah sekarang kita bisa tuliskan ya. Kita bisa tuliskan bahwa misalkan X adalah panjang sisi kebun Pak Idris, maka bentuk aljabar panjang kebun Pak Thohir bisa dituliskan seperti ini ya. X ditambah 20. Jadi untuk lebarnya berarti lebarnya X kurang 15 ya. Jadi X kurang 15. Berarti ini 15 ya. Jadi ini perhatikan. Jadi X kali 15 berarti 15X. X, kemudian kita kalikan ini lagi. Kita kalikan 20 kali X ya. Ini 20 kali X berarti tambah 20X. Kemudian kita kalikan lagi ini 20 kali 15 berarti kurang negatif 300 ya. Dengan demikian hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 15X ditambah ini kalau kita lihat hasilnya ya, berarti negatif 15 ditambah 20 diperoleh hasil tambah 5X dikurang 300. Oke, jadi bisa juga kita kalikan ya dengan cara seperti ini, dengan cara panjang ya. Misalnya ini X tambah 20 dikali X kurang 15 ya, bisa juga. Berarti X cara lain ya, X tambah 20
dikalikan dengan X kurang 15 ya. Kalau ini kita gunakan cara 1, boleh gunakan cara kedua. Ini cara kedua ya, cara kedua. Nah, dikalikan saja 20 dikali negatif 15 berarti min 300 ya, 300. Kemudian kita kalikan X dikali negatif 15 berarti negatif 15 X ya, negatif 15 X. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Yang ini dikalikan hasilnya 300, kemudian X dikali negatif 15 hasilnya negatif 15 X. Kemudian selanjutnya kita kalikan lagi, ini dikalikan dengan 20 berarti 20x ya, di sini 20x ya, 20x. Karena positif kita tulis saja tambah ya. Kemudian yang terakhir kalikan X kali X pangkat 2, kita kasih ganti warnanya hijau, jadi X kali X sama dengan X pangkat 2. Dengan demikian bisa kita hitung. Perhatikan ini tambah ya, tambah, jadi ini X pangkat 2, kemudian ini negatif 15 ditambah 20 menjadi 5X, kemudian ini dikurangi 300 ya. Sekarang kita gunakan cara ketiga ya, ada cara ketiga. Nah, ini ada cara ketiga ya, ini cara ketiga. Kita misalkan saja ini ya, persegi panjang, kemudian kita perkirakan saja ini X, ini 20 ya, kemudian ya ini X, kemudian ini X, ini negatif 14 ya. Jadi ini X tambah 20, ini kita misalkan ya, ini kemudian ini juga X kurang 15. Nah, kita kalikan dulu ini X kali X, jadi di sini X pangkat 2, kemudian 20 kali X menjadi 20 X ya, kemudian ini min 15 dikali X min 15 X, kemudian yang terakhir 20 kali min 15 jadi min 300. Tinggal disusun, jadi X pangkat 2 kurangi 15X tambah 20X tambah 20X ya, kurang 300, maka diperoleh X pangkat 2 tambah 5X kurang 300 ya. Oke, sekarang kita memiliki luas kebun Pak Thohir ya. Kita dapat luas kebun Pak Thohir itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X kurang 300. Sedangkan luas kebun Pak Idris ya, karena berbentuk persegi ya,
X kita misalkan, jadi tadi sisinya itu kita misalkan X, maka diperoleh X pangkat 2 ya, itu luasnya X pangkat 2. Jadi itu luas kebun Pak Idris. Karena ini di dalam soal diketahui, karena luas kebun Pak Thohir sama dengan luas kebun Pak Idris ya, maka diperoleh X pangkat 2 ditambah 5X kurang 300 itu sama dengan X pangkat 2. Kemudian ketika kedua ruas dikurangi dengan X pangkat 2, maka diperoleh, kalau ini dipangkatkan X pangkat 2 menjadi 0, jadi tinggal 5X dikurang 300 ya. Ini juga kalau dikurangi dengan X pangkat 2 menjadi 0. Dengan demikian 5X sama dengan 300 ya. Kalau ini kedua ruas dikurangi 300 ya. Oh, maksud saya ditambah ya, tambah 300. Ini kenapa dikurangi dengan X pangkat 2? Karena ini positif ya, ini juga positif, makanya ditambahkan dengan lawannya. Sedangkan ini lawan dari negatif 300, berarti ditambahkan dengan 300, maka diperoleh ini kedua ruas dibagi dengan 5 ya. Dengan demikian diperoleh 5X sama dengan 300. Karena kedua ruas dibagi dengan 5 berarti X sama dengan ini, 5 bagi 5 kan 1, jadi tidak usah ditulis, tidak perlu ditulis ya. Ini 300 per 5, jadi satunya tidak usah ditulis, jadi X sama dengan 60. Dari sini sudah kita ketahui bahwa X nya adalah 60, berarti panjang sisi kebun Pak Idris adalah 60. Dengan demikian luas kebun Pak Idris itu sama dengan 60 kali 60 sama dengan 3.600 meter persegi. Itu kalau satuannya meter ya. Sedangkan luas kebun Pak Thohir, sama dengan luas kebun Pak Thohir sama dengan tadi panjangnya X tambah 20 ya, dikali X kurang 15. Dengan demikian diperoleh X nya diganti dengan 60, berarti 80 dikali dengan 45 ya, 45. Karena 60 kurang 15 sama dengan 45. Itu 3.600. Itu jadi benar ya bahwa luas kebun Pak Thohir sama dengan luas kebun Pak Idris. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar dari video saya. Kemudian perhatikan, untuk memahami lebih lanjut perkalian bentuk aljabar,
silahkan perhatikan bentuk berikut ya. Nah, misalkan A-nya 5, B-nya X tambah 10. Jadi kalau kita kalikan berarti 5 kali X sama dengan 5X, kemudian 5 kali 10 sama dengan 50 ya. Ini ada keterangannya. Jadi boleh juga ini 5 kali X ditambah 5 kali 10. Demikian juga untuk ini 7 kali X kemudian dikurangi atau ditambah dengan 7 kali min 3, berarti jawabannya min 21 ya. Kemudian perhatikan ini X kali X dapat X pangkat 2 ya. Kemudian ini bisa langsung 3 kali X 3X ya, ini 3X, kemudian 10 kali X sama dengan 10X ini ya. Kemudian 10 kali 3 hasilnya adalah 30. Jadi kalau disederhanakan jadi X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 30. Kemudian lanjut untuk ini ya. Jadi ini X kali X pangkat 2 ketikkan. Kemudian 7 kali X dapat 7X ya. Kemudian negatif 2 dikali X sama dengan negatif 2X. Kemudian negatif 2 kali 7 hasilnya negatif 14. Makanya kalau disederhanakan dapat X pangkat 2 ditambah 5X kurang 14 dan seterusnya. Kemudian kita lihat dari hasil ini, perhatikan. Nah ini untuk ini ya, perhatikan. Yang terakhir saya langsung ke sini ya. Nih. Untuk X pangkat 2 dikali 3X diperoleh 3X pangkat 2. Kenapa? Perhatikan. X pangkat 2 dikali X pangkat 1. Jadi di sini X pangkat 3. Ya. Jadi ini 2, ini 1. Jadi pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 dikali negatif 7 diperoleh negatif 7X pangkat 2. Kemudian 4 kali 3X diperoleh 12X pangkat 2. Kemudian 4 kali 7 negatif 7 hasilnya negatif 28X ya. Jadi itu ya, selesai. Kemudian disederhanakan maka diperoleh 3X pangkat 2 ditambah 5X kurang 28X ya. Perhatikan ya. Nah sekarang yang terakhir. Nah sekarang kalau demikian kita bisa tuliskan X kali X, oke. Kemudian A kali X peroleh tambah AX ya. Kemudian B kali S tambah BX ya. Kemudian dikali A kali B, atau bisa disederhanakan menjadi X pangkat 2 tambah A tambah B X ditambah AB. Oke. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, secara umum perhatikan. Jadi yang pertama dikalikan itu adalah X kali X. Setelah itu kalikan A kali X. Kemudian X kali B. Kemudian A kali B ya. Ya. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar. Jadi pada penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar itu berlaku hukum komutatif. Nih, sifat komutatif ya. Sifat komutatif. Kita akan perlihatkan bahwa berlaku ya
Nah, untuk penjumlahan sudah kita buktikan pada operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Sekarang kita lihat untuk perkalian. Nah, perkalian. Kita ambil contoh misalnya untuk sifat komutatif 2 kali X ya, itu akan sama dengan X kali 2. Ini akan menghasilkan sama, itu 2X ya, yaitu berlaku hukum komutatif. Jadi 2 kali X sama saja X kali 2 sama dengan 2X. Kemudian kalau sifat asosiatif, nah ini untuk sifat asosiatif ya, kita misalkan A, perhatikan yang ini, misalkan A X ya, kemudian kita kalikan dengan Y kali Z ya. Nah, ini akan berlaku, atau kita ganti bilangannya supaya kelihatan. Kita ganti bilangan, misalkan 2X ya kali dalam kurung 3Y kali 2Z Z ya, kali Z. Nah, ini sama saja, akan kita kalikan 2X kali 3Y kali dengan Z ya. Nah, coba kita kalikan, ini kali ini kan jadi 6X Y dikali dengan Z menjadi 36X Z. Kalau ini 2 kali 3 6X Y Z, ini sama. Dengan demikian operasi perkalian pada bentuk aljabar berlaku untuk sifat asosiatif ya. Nah, demikian juga untuk perkalian terhadap penjumlahan yang nomor 3, sifat yang ketiga atau sifat distributif ya. Sifat distributif kita uji untuk perkaliannya, misalnya 2X ya dikali Y tambah 4 itu sama dengan ya, sama dengan ini 2Y tambah ya, ini akan diperoleh 2XY ditambah 8X ya, sama. Jadi ini dikalikan, setelah itu dikalikan dengan 4. Jadi untuk operasi perkalian bentuk aljabar berlaku sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan. Oke, sekarang kita kerjakan soal latihan berikut ya. Nah, ini kalau kita selesaikan, pertama ini kita kalikan berarti 12A, kemudian ini 4 kali 2 jadi 8 ya. Oke, kemudian untuk ini perhatikan, ini X kali X berarti X pangkat 2 ya. Kemudian kita kalikan lagi ini 3 kali X berarti 3 tambah 3X. Jadi ini boleh ini dikalikan dulu baru ini kalikan, tidak masalah. Kemudian kalikan lagi ini min 2X ya, min 2X, kemudian ini min 6 ya. Ini kalau disederhanakan menjadi X pangkat 2
tambah X kurang 6. Oke, kita lanjut untuk ini ya. Ini dikalikan 2x kali x berarti 2x pangkat 2. Kemudian kalikan lagi ini 2s kali 2y berarti tambah 4xy ya. Kemudian dikalikan lagi 2 dikalikan dengan min 3 berarti min 6x. Kemudian lagi min 1 kali x min x. Kemudian min 1 kali 2y berarti min 2y. Kemudian min 1 kali min 3 ditambah 3. Maka diperoleh, kita satukan suku yang sejenis ya. Suku yang sejenis, jadi ini 2x pangkat 2 ya. Kemudian ini tetap tidak ada yang sejenis, tetap kita tulis 4xy. Kemudian ini sejenis ya, jadi min 7x dikurang 2y tambah 3 ya. Demikian hasilnya ya untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut untuk soal berikut dengan cara mengisi kotak-kotak yang ada ya. Ini soal nomor 2. Nah, perhatikan kalau ini kan 3 kali 2, ini 3 kali 2, jadi ini kali 2, sini 6. Kemudian ini 9, 12 ya. Kemudian 15, kemudian 18, kemudian 21, kemudian 24 ya. Oke, kemudian ini dikalikan 2 berarti ini 2 kali 1 2 kali 3 jadi 2, 6, 15, sorry bukan 15 ya, maaf bukan 15. Ini diperoleh 10, kemudian 14, kemudian 3, ini 2 ya, 2, 6, 10, 18 ya, 18, kemudian 22, kemudian 26. Kemudian kita jumlahkan, ini kita jumlahkan berarti 6 tambah 2 8 ya. 8, kemudian 9 ini berarti 15, kemudian ini 22, kemudian 15 tambah 14 29, kemudian ini 18 tambah 18 36, kemudian ini 43, kemudian 24 tambah 26 berarti 50 ya kan, 50. Sekarang untuk mengisi di sini ya, karena di sini 2 ya, perhatikan di sini 2, kemudian di sini 1. Jadi kalau kita misalkan n sama dengan 1 ya, maka ini bisa ditulis menjadi n tambah 1 ya. Jadi saya ulangi, saya perbesar sedikit ini supaya bisa terbaca. Jadi sini n tambah 1. Kenapa? Karena jika n-nya diganti dengan 1, maka di sini menjadi 2. Jika n-nya diganti dengan 2, maka di sini menjadi 3.
maka secara umum ditulis bentuk aljabarnya adalah n tambah 1. Nah, sekarang di sini ya, di sini untuk di sini perhatikan, untuk di sini karena ini dikali 2 ya, perhatikan dikali 2 berarti kita kalikan saja 2 kali n kurang 1 ya. Coba perhatikan, kalau n nya 1 berarti 2 kali 1 kurang 1 dapat 1, 2 kali 2 4 kurang 1 sama dengan 3, benar ya? Oke, jadi dengan demikian kita bisa menuliskan untuk di sini, ini kalikan saja 3 kali n, jadi di sini 3n ya, kemudian dikalikan 3 kali 1 ditambah 3 tambah 3. Sedangkan yang di sini kalikan saja 2 kali 2n berarti 4n, kemudian 2 kali negatif 1 menjadi negatif 2 kan. Nah, sekarang kita buktikan kalau diganti n nya sama 1, 3 kali 1 ditambah 3 hasilnya 6. Kalau 2, 3 kali 2 6 tambah 3 9 dan seterusnya. Untuk di sini 4 kali n, 4 kali 1 4 kurangi 2 2. Kalau n nya 2, 4 kali 2 8 kurang 2 hasilnya 6 dan seterusnya. Untuk mendapatkan sini langsung kalikan saja 3n kali 4n menjadi 12n pangkat 2 ya. Kemudian 3n kali negatif 2 sama dengan 6n, kemudian 3 dikali 4n tambah 12n, kemudian 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Jadi kalau disederhanakan menjadi 12n pangkat 2 ditambah 6n ya. Sekarang soal berikutnya. Nah, soal berikutnya. Jadi ini dikalikan dengan ini ya. Berarti 4 kali 3 12, 4 kali 2n di sini menjadi 8n ya. Kemudian untuk sini 6 kali 3 18 ya. Kemudian 6 kali min n sama dengan min 6n. Kemudian ini jumlahkan ya. Dijumlahkan berarti 12 ditambah 18 sama dengan 30. Kemudian 8n dikurang 6n jadi tambah 2n. Oke, sekarang kita akan menjabarkan bentuk aljabar ini ya. Nah, kita jabarkan dengan yang ini pangkat 3, kalau ini pangkat 4. Jadi bisa kita jabarkan. Jadi 2x tambah 3 ya. Karena pangkat 3 berarti ini bisa dibuat 2x tambah 3 kali 2x tambah 3 kali 2x tambah 3 ya. Karena pangkat 3. Nah, kita selesaikan dulu. Ini 4x pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan ini. Berarti tambah 6x ya. X, kemudian ini tambah 6x ya. Baru 3 kali 3 9. Kemudian kalikan lagi 2x tambah 3. Oke. Sekarang kita lanjutkan, kita sederhanakan dulu ya dalam kurung ya. Kita
sederhanakan dalam kurung. Ini menjadi 4x pangkat 2 tambah 12x. Kenapa 6x tambah 6x tambah 9, baru dikalikan dengan 2x tambah 3 ya. Kemudian selanjutnya ini kita kalikan menjadi 8 x pangkat 3 dikalikan dengan ini tambah 12x pangkat 2 ya kan. Kemudian ini lagi tambah 24x pangkat 2 ya. Kemudian 12x dikali 3 tambah 36 x terakhir 9 kali 2 18x, kemudian 9 kali 3 tambah 27, beroleh hasil. Perhatikan ini menjadi 8x pangkat 3, kemudian ini tambah 34x pangkat 2, kemudian ini 36 tambah 18 berarti 54, 4x tambah 27 ya. Demikian ya perkalian bentuk aljabar. Untuk yang pangkat 4 silahkan adik-adik coba sendiri ya. Jadi silahkan dicoba untuk menentukan hasilnya. Bagi yang mau bertanya atau komentar silahkan diisi di kolom komentar yang ada di video saya. Demikianlah pertemuan kita kali ini tentang perkalian bentuk aljabar. Nantikan video berikutnya yaitu tentang pembagian bentuk aljabar. Semoga dapat dipahami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.